bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Halo guys, kembali lagi bersama Raja Update. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita kembali membahas seputar pemilu 2024, di mana itu hak angket sudah digulirkan di DPR, namun DPR belum memberikan tanggapan sama sekali. Bahkan DPR hanya bicara atau membahas kebanyakan itu masalah sembako yang begitu melambung tinggi pasca pemilu 2024. Padahal politikus dan bahkan fraksi dari pendukung masing-masing paslon dan juga para penuntut keadilan pemilu itu sampai rela, bahkan mereka bertengkar sampai adu jotos. Itu benar-benar, namun kenyataannya sampai saat sekarang itu DPR belum ada tanggapannya mengenai hak angket. Oke, di sini kita akan simak cuplikan di mana perjuangan para politikus untuk memperjuangkan hak angket untuk bisa diajukan di DPR. Oke, langsung saja kita cek video ini. Ex-hakim MK ini sebut, hasil dari hak angket bisa jadi alat bukti di MK untuk mendiskualifikasi paslon yang curang. Dan saya kira dari sisi apa yang dikatakan, kalau ditemukan semua hasil pengawasan itu benar bahwa pelanggaran, kecurangan sistematis, meskipun keputusan di DPR itu adalah bersifat politik, tetapi itu menjadi bukti yang bisa dibawa ke MK untuk menyatakan yang melakukan pelanggaran diskualifikasi. Oleh karena itu, kalau dari sisi kesulitan pembuktian di MK itu dengan tenggang waktu yang sangat sedikit itu sebenarnya membutuhkan suatu proses pengumpulan barang bukti seperti yang dilakukan kalau di dalam satu angket dengan satu penyelidikan yang memiliki kualitas juga, misalnya memanggil menteri di dalam hal kalau misalnya dipersoalkan apakah misalnya bansos atau BLT itu adalah dari anggaran APBN yang dipakai juga, dan ada bukti bahwa misalnya seperti yang disebutkan di gambar bahwa bantuan sosial itu ada gambar Gibran, dan kuantitas daripada alat bukti seperti itu yang diduga terstruktur sistematis masif itu bisa menjadi alat bukti yang sangat konkret di MK, menutup waktu atau tenggang yang terbatas di MK itu. Singkat cerita, output dari hak angket itu bisa menjadi bukti di MK. Iya, kalau ini bisa terjadi ya. Kalau terkejar gitu ya secara timeline. Interpretasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Nah, ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan, gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa. Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Mbak Deh. Ya lu dong. Lu bicara substansi demokrasi, itu bicara proses. Kalau ada orang yang bilang pembegalan di MK yang berujung pada pemecatan ketua MK sebagai substansi demokrasi, orang itu pasti nggak pernah baca buku. Ya, orang itu pasti nggak ngerti substansi. Lalu kalau ada orang bilang bahwa bagi-bagi bansos dengan melanggar undang-undang APBN, undang-undang keuangan negara, ya, pada saat anggota keluarganya ikut dalam kontestasi pemilu bukan sebagai kejahatan demokrasi, orang itu nggak ngerti demokrasi. Tidak paham apa itu demokrasi, cuma punya urat suara. Kalau orang paham substansi, pernah baca buku, malu teriak-teriak, malu. Jadi maksud lu paham tentang demokrasi? Lu paham tentang demokrasi? Coba, apa yang lu paham tentang demokrasi? Kita debat itu. Kita bicara tentang debat substansi itu. Paham tentang demokrasi yang mana? Paham demokrasi yang mana tentang demokrasi yang lu pahami? Pembegalan MK. Mana? Pembegalan MK. Lu aja kan Ketua MK dipecat jujur. Ketua MK dipecat. Lu itu bukan lain dewan yang mekanisme jujur, tahu? Lu kenapa jadi urusan pribadi? Bukan pribadi. Oke, cukup ya. Pribadi, malu kalau udah kalah, malu. Sembunyi itu harusnya, tahu nggak? Gak ada kok. Sembunyi harusnya. Malu bos. Gua kamu nggak mampu ngalahkan gua. Lu kan berani. Satu bulan kali 5 tahun. Gua dan kalau jauh posisinya mau Lihat dulu. Nanti di luar ya. 60.000 amplop lu gua nggak tahu. Kita ngomongin
bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Apa ya? Kira gua ini tak gua. Kira gua Kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti kan gitu. Jadi kebenaran mana yang... Dikutip dari Tribun Solo, Dasko mengatakan pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan lantaran pengajuan hak angket ada mekanismenya. Sementara dalam rapat tersebut, DPR hanya menampung aspirasi dari anggota yang melakukan interupsi, salah satunya soal hak angket. Dasko menyampaikan akan ada rapat untuk khusus membahas soal hak angket tersebut. Dalam rapat paripurna tersebut, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan harga beras tinggi. Diketahui dalam rapat tersebut, PDIP, PKS, dan PKB lantang menyerukan usulan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Namun P3 dan Nasdem memilih bungkam saat 3 fraksi oposisi lainnya menyampaikan pendapat hak angket. Kedua partai itu mengaku akan rapat bersama internal sebelum menentukan sikap. Bahkan partai-partai tersebut mengaku masih akan menanti hasil suara dari KPU. Jadi di sini kita bisa ambil keputusan di mana DPR belum menanggapi serius untuk masalah hak angket, di mana itu ada rapat khusus yang akan diadakan membahas masalah hak angket. Namun di sini DPR hanya menerima masukan dari beberapa fraksi tentang masalah harga sembako yang melambung tinggi menjelang bulan Ramadan ini. Nah, di sini itu kita benar-benar sama prihatin pada mereka-mereka politikus memperjuangkan hak angket sampai rela bertengkar adu jotos, dan juga pernyataan Gatot Nurmantio itu juga benar adanya, di mana jika MK, maksudnya jika KPU ataupun Bawaslu sudah tidak bisa percaya lagi, kita harus serahkan ke DPR, dan begitu juga setelah keluar hasil dari DPR barulah itu yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, terima kasih sudah saksikan video ini dan nantikan terus untuk update terbaru, perkembangan terbaru masalah pemilu 2024. Oke, sampai jumpa lagi di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau? Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua curang boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Lu bilang gua pemeran boleh. Kau pikir aku takut? Kau pikir aku takut sama kau?